Selamat malam, perkenalkan nama saya Tikos Pangondien Aritonang. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Sanata Dharma Angkatan 2022. Di sini saya akan mengerjakan video mengenai koreksi penggunaan diksi yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam 10 kata saya akan membahasnya satu persatu. Kata yang pertama adalah zaman dan zaman, pakai Z dan J. Penulisan zaman dengan J adalah salah karena tidak sesuai dengan kaidah dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penulisan yang benar adalah zaman. Kata yang kedua yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah capek. Kata ini juga salah dalam kehidupan sehari-hari karena tidak sesuai dan tidak ditemukan artinya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, penggunaan yang tepat untuk mengartikan kata lelah bisa dipakai dengan capai atau capek, bukan pakai K. Kata yang ketiga adalah silakan atau silahkan. Nah, seringkali kita keliru dalam mengucapkan dan menuliskan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang benar. Nah, penulisan juga akan berpengaruh jika diucapkan dengan seiring dengan penulisan yang salah. Nah, penulisan yang benar dan pengucapan yang benar tentang silahkan, kata silahkan menggunakan kata H, silahkan. Nah, penulisan yang salah dan penggunaan kata yang salah menghilangkan atau tanpa huruf H atau silahkan. Kata yang keempat adalah apotek dan apotik. Nah, ternyata apotek adalah penggunaan diksi yang tepat. Kata ini adalah kata yang tepat untuk mengartikan tempat-tempat penjualan resmi obat-obat resmi. Apotik adalah penggunaan yang salah. Kata yang kelima adalah antre dan antri. Nah, biasanya ketika kita dalam lingkungan kendaraan atau lalu lintas atau biasa kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menarik uang di bank, kita menggunakan kata antre dan antri. Mana yang kata yang tepat? Kata yang tepat sebenarnya adalah antre dengan akhir huruf E, bukan I. Kata yang tepat adalah antre, bukan antri. Kata yang keenam adalah aktivitas, bukan aktivitas. Aktivitas yang menggunakan kata V, bukan F. Aktivitas, bukan aktivitas. Nah, kenapa bukan aktivitas? Karena pengucapan dan hurufnya hampir serupa, V dan F. Namun kalau kita gunakan penggunaan huruf F, kita tambahkan huruf F yang seharusnya huruf P, maka artinya berbeda dari yang kita maksud. Kata yang ketujuh adalah praktek dan praktik. Nah, kita sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa teknik elektro, yaitu kegiatan praktikum. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam percakapan ringan dengan sahabat-sahabat kita keliru menggunakan kata praktek dan praktikum. Sebenarnya kata yang tepat adalah praktik, bukan praktek. Praktik dan bukan praktek. Jadi
praktis. Yang ada praktik ini adalah sebenarnya serapan dari bahasa Indonesia. Sebenarnya banyak bahasa Indonesia yang diserap arti dan maknanya dan diganti dengan bahasa Indonesia. Namun penggantian itu atau transformasi itu tidak terlalu besar, praktis dan praktik, logik dan logis. Mungkin pengucapannya berbeda dan penulisannya agak berbeda, tapi ada sebagian yang sama dan maksud yang ditujukan juga sama. Kata yang ke-8 adalah nasihat atau nasihat. Mungkin ini lebih cocok dalam kehidupan sehari-hari. Kata nasihat adalah kata yang salah. Bukan menggunakan nase, tetapi nasihat. Kata yang ke-9 adalah resiko atau risiko. Kata ini juga merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Risk, R-I-S-K. Kata yang penggunaan diksi atau kata yang tepat adalah risiko, bukan resiko. Penggunaan kata yang ke-10 adalah izin atau izin, menggunakan huruf Z dan J. Dalam penulisan kata yang tepat sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang mewakilkan untuk permisi atau izin yang tepat adalah izin, bukan menggunakan J, izin, tapi izin. Itu adalah kata-kata baku, kata-kata benar, kata-kata yang tepat atau kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan banyak kata-kata atau penggunaan yang kurang tepat, baik itu dalam pengucapannya ataupun dalam penulisannya. Karena seringkali apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat berbeda maknanya. Di sini saya telah memaparkan 10 kata yang salah dan 10 kata yang benar. Saran saya sebagai mahasiswa yang mempelajari bahasa Indonesia, karena saya juga mempelajari bahasa Indonesia di sekolah saya, seminari menengah, saya banyak belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kita ragu atau kurang tahu penulisan atau kata yang tepat seharusnya kita gunakan, maka kita dapat melihatnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang ini sudah dapat kita akses melalui dunia digital atau online. Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. Dan bila kita juga untuk memperbaiki dan memperbanyak perbendaharaan kata kita dapat menggunakan thesaurus kata. Dan di situ kita dapat melihat sinonim atau serangkaian kata yang serupa makna dan artinya, sehingga kita dapat menggunakan variasi-variasi kata dengan
kaidah atau aturan yang benar dan penyampaian makna yang benar serta penulisan yang benar. Nah, sekian pemaparan tentang penggunaan diksi atau kalimat yang kata yang tidak benar atau tidak baku dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya masih banyak kata-kata yang kurang benar atau kurang tepat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.